Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kalau malam hari kita sudah bisa lalui dengan baik, kita beristirahat, dan pagi hari ini kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 42. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur 42. Kita akan baca bersama-sama, kita coba merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu di rumah bisa membuka Alkitabnya. Perikopnya kerinduan kepada Allah. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan di dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepada sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Ya, puji nama Tuhan, penolongku dan Allahku. Dan kita melihat kebenaran firman Allah ini, satu hal yang kita mau renungkan ada yang dialami oleh sang pemazmur, ya Bani Korah dikatakan di sana, ada tekanan di dalam jiwanya. Berarti ada masalah, ada pergumulan. Nah, dan orang-orang mempertanyakan, ya, di mana Allahmu? Nah, ini yang sangat-sangat menekan dirinya sehingga dia tertekan jiwanya. Jadi di dalam pergumulan, di dalam persoalan, kenapa Tuhanmu tidak menolong engkau? Di mana Tuhanmu? Ya. Jadi sepertinya dia dalam mengalami pergumulan itu, tantangan itu, ada musuh-musuh yang mengejek dia, mengolok dia, dan mempertanyakan, kuasa Tuhanmu itu di mana? Ayat 4 tadi, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Jadi ada kesedihan, ada penderitaan, ada kesusahan, ada pergumulan yang berat yang dihadapi oleh sang pemazmur. Ya, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Jadi ini satu hal yang bukan biasa-biasa saja pergumulan ini, dan berat. Ditambah lagi orang berkata, di mana Allahmu? Wah, ini sesuatu yang sangat menggoncangkan jiwa, ya. Nah, kemudian
Di ayat 11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ya, di mana Allahmu? Ini bisa menggoncangkan iman. Kalau saudara kita menghadapi persoalan, pergumulan dalam hidup, kita menderita, ada kesusahan, kemudian kita sudah berdoa, kita menyembah Allah, ya kita setia, tetapi tidak kunjung tiba pertolongan Tuhan, sepertinya kita ditinggalkan oleh Tuhan dan orang-orang lain akan berkata, di mana Allahmu? Ya sudah, nggak usah lagi menyembah Allah, nggak usah datang kepada Allahmu. Allahmu itu tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu sangat membuat tertekan. Dan itulah yang membuat ya sang pemazmur ini jiwanya tertekan. Ya, kita lihat dia merindukan hadirat Allah. Ya, jadi dia adalah pribadi yang setia kepada Tuhan, yang senantiasa datang kepada Tuhan. Dia selalu merindukan hadirat Allah. Ya, seperti rusa dikatakan yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi dia punya kerinduan yang luar biasa untuk datang ke bait Allah, untuk berdoa, untuk menyembah Allah. Ya, dia cinta akan Tuhan. Jadi dia orang saleh. Dia orang yang setia, orang yang melayani Tuhan, orang yang menyembah Tuhan. Ya. Nah, di dalam kehidupannya sebagai orang percaya, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, kemudian ada masalah, ada pergumulan, ya, ada musuh yang menekan, kemudian bertanya, di mana Allahmu? Ya, seakan-akan begini, kau yang menyembah Tuhan, ya sia-sia kau menyembah Tuhan. Tuhanmu gak bisa buat apa-apa. Nah, ini menjadi goncangan loh. Dan itu sebabnya ketika seseorang mengalami pergumulan, seseorang mengalami tantangan dalam hidupnya, dan dia belum mendapatkan pertolongan Tuhan, ini iman dalam posisi seperti ini bisa tergoncang. Dan ketika ada orang lain berkata, di mana Allahmu? Nah, orang yang mengalami pergumulan ini yang tadinya berdoa datang kepada Tuhan, bisa beralih kepada kepercayaan yang lain, kuasa yang lain. Bahkan ya ironisnya juga adalah menyembah berhala, datang kepada paranormal. Sedih bukan? Nah, dalam keadaan tertekan seperti itu, apa yang dilakukan oleh sang pemazmur? Ini yang menarik. Ya, jadi dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa saja jiwa kita tertekan, bisa saja kita mengalami sakit, bisa saja kita mengalami ya namanya kondisi kesesakan itu terjadi dalam hidup kita. Bisa saja orang lain mempertanyakan kepada kita, di mana Allahmu? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang kelima dikatakan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang pertama kita lihat di dalam jiwa yang gundah gulana, orang mempertanyakan di mana Allahmu. Sang pemazmur tetap merindukan hadirat Allah, tetap dia melangkah ke bait Allah, tetap dia datang kepada Tuhan, ke rumah Allah. Jadi dalam hal ibadahnya, ya sembahyangnya dia tidak kendor, ya dia tidak mundur. Jadi kalau kita Bapak Ibu mengalami tekanan, pergumulan, jiwa kita mulai gundah gulana, tertekan, jangan kita malah menjauh dari persekutuan. Jangan mundur dari persekutuan. Justru yang harus kita lakukan semakin giat, semakin gigih, bersemangat, melangkahlah ke bait Allah. Datanglah ke rumah Tuhan, berdoalah, ya bergaul karib terus kita kepada Tuhan. Nah, kemudian ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, ini diulang
nanti di ayat 12 juga. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi yang kedua, di dalam tekanan yang ada, ya jiwa kita yang gundah gulana, yang tertekan, kita harus mampu berkata kepada jiwa kita, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jiwaku, jangan mau tertekan, jangan mau gelisah, ya, tetapi berharaplah kepada Allah. Ya, bersyukur lagi kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong. Dia Allah yang hidup. Ya, Bapak Ibu mungkin ada hari ini yang mengalami tekanan jiwa, mulai ada gundah gulana. Ya, jadi kita memperkatakan kepada diri kita, hai jiwaku, ya tenanglah di dalam diriku, jangan gelisah, berharaplah kepada Tuhan. Ya, jadi memperkatakan kepada diri sendiri loh. Jadi sebab kita ini sangat rentan sekali jiwa kita gundah gulana. Ya, dengan persoalan pergumulan yang ada saat ini, ya sangat rentan sekali kita kena serangan yang namanya ya tekanan ya. Jiwa kita tertekan. Ya, dan hati-hati. Ya, kalau terus banyak tekanan pada jiwa kita nggak terselesaikan itu, maka jiwa kita sakit. Kalau jiwa sakit disebut apa itu? Sakit jiwa. Ya, ada tekanan, ya stres, depresi. Ya, ini bahaya. Nah, jangan sampai kita depresi. Ya, apa yang harus kita lakukan? Berharap kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah sanggup menolong kita. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, Allah sanggup menolongmu. Allah berkuasa atas hidupmu. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menghibur, Dia sanggup mengangkat beban pergumulan kita. Percayalah, kalau orang lain berkata, di mana Allahmu? Ya, jangan pusing dengan tekanan-tekanan dari luar. Yang terpenting adalah keyakinan kita kepada Allah bahwa Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita, Dia yang berkuasa, Dia yang mampu memberikan kelegaan kepada kita. Jangan izinkan jiwa kita tertekan. Jangan izinkan kita merana dalam hidup ini oleh karena kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan dan bersyukur, niscaya kita akan mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Saudara bisa buktikan ketika saudara mengalami kesusahan, bernyanyilah, pujilah nama Tuhan. Agungkan Dia, sembah Dia. Saya yakin dan percaya saudara akan mengalami kekuatan baru. Bahkan sesuatu yang tadinya saudara tidak pikirkan itu terjadi. Apa itu? Kelegaan, bahagia, senang. Walaupun masalah masih ada, walaupun penyakit masih ada, walaupun pergumulan masih ada, walaupun orang lain masih berkata, di mana Allahmu? Tapi ketika saat mulai jiwa kita tertekan, kita berkata, jiwaku, jangan tertekan di dalam diriku. Berharap kepada Tuhan, artinya kita mau datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian bagi Allah, berdoa, katakan kuasa Allah dahsyat, Tuhanku sanggup menolongku, Tuhanku sanggup menolongku. Amin. Apapun ya tindakan iman harus kita praktikkan dalam hidup ini. Di ayat 7 Bapak Ibu perhatikan, jiwaku tertekan di dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Ini berbicara mengenai persoalan pergumulan tadi. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ya, aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Jadi dia mengadu kepada Allah. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ini bukan berarti Tuhan meninggalkan dia. Ya, pelajaran kita kebenaran firman Tuhan beberapa hari yang lalu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi persoalan pergumulan bisa membuat kita seolah-olah Tuhan tinggalkan kita.
tetapi Tuhan tidak tinggalkan kita. Nah, dalam kondisi seperti itu, sepertinya Tuhan tinggalkan kita dan orang lain berkata, "Di mana Allahmu?" Nah, dalam kondisi seperti itu, melangkahlah, teringatlah kita kepada Tuhan. Ya, dikatakan tadi, "Maka aku teringat kepadamu." Jadi jangan lupa kepada Tuhan. Ingatlah kepada Allah yang berkuasa. Ingat kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat akan peristiwa ajaib yang Tuhan lakukan. Ya, ingat kebenaran firman Allah. Dan ingat juga betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita lihat bagaimana perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Tuhan sudah tolong hingga sampai saat ini. Bagaimana mungkin Tuhan tidak akan menolong kita dalam perjalanan kita ke depan? Bagaimana mungkin Tuhan tidak tolong kita menghadapi persoalan sekarang? Bagaimana mungkin Tuhan tidak melindungi kita? Bagaimana mungkin Tuhan tidak menyembuhkan kita? Bagaimana mungkin Tuhan tidak memberkati kita? Jangan pernah ragu-ragu. Teringatlah kita kepada Tuhan. Teringatlah kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tatkala jiwa kita mulai tertekan, jiwa kita gundah gulana, ada tekanan, ada musuh, ada sakit penyakit, ada persoalan-persoalan dalam hidup ini yang mau membuat kita tertekan. Ingat kepada Tuhan, jangan mau tertekan, naikkan pujian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang jujur yang terjadi adalah ketika ada tekanan-tekanan dalam hidup ini, pergumulan-pergumulan, ya ada sakit penyakit, ya ada kehilangan yang kita alami, kehilangan orang yang kita kasih, kehilangan harta dan segala macam. Jiwa kita tertekan. Seringkali dalam kondisi seperti itu kita lupa kepada Tuhan. Kita tidak berseru kepada Tuhan. Kita hanya fokus kepada masalah yang kita alami dan akhirnya mulai mengeluh dan berkata, "Aduh, kok hidup saya seperti ini? Aduh." Jadi semakin lemah kita. Semakin aduh, semakin lemah. Dan jangan izinkan diri kita dikuasai oleh persoalan itu sehingga kita tak berdaya. Persoalan pergumulan ada, tetapi kita izinkan jiwa kita, hati kita berharap kepada Tuhan. Amin. Berharaplah kepada Tuhan. Ya, tekanan-tekanan bisa saja dan mungkin akan semakin kuat kita alami hari-hari ini. Tapi kebenaran firman Tuhan kiranya menolong kita. Jangan mau tertekan jiwa kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak tertekan? Hanya datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Abaikan apa kata orang. Kalau orang bilang mana Allahmu, ya itu urusanmu. Urusanku adalah aku tetap menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita